Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang pelanggaran etika yang pernah terjadi yang berhubungan dengan dan jenis pelanggaran pengguna TIK. Sebelum saya menyebutkan beberapa pelanggaran etika yang pernah terjadi yang berhubungan dengan dan jenis pelanggaran pengguna TIK, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sukma Ayu Adi Putri, yang kedua ada Bella Yunita, yang ketiga ada saya sendiri Gusti Anjas Priyambodo. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada perjudian online. Dikutip dari panduan bermain.lockdown.com, perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau Android dan diakses dengan internet. Perjudian online ini adalah permainan yang dimana pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan lalu memilih salah satu pilihan di antara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang memilih dengan benar maka akan keluar sebagai pemenang. Pemain yang kalah akan membayarkan taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah dipersetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya peraturan akan ditentukan sebelum Anda memasuki meja perjudian. Image by frutaplanta.officialsite.com, maraknya judi online di internet memasuki beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat, Singapura, Tiongkok, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Dengan beberapa permainan judi online yang telah disediakan oleh pemain website seperti poker, domino, capsa, kasino, bola, dan bahkan pemilihan presiden AS pun dijadikan sebagai bahan untuk perjudian. Judi online yang merasa favorit bagi masyarakat Indonesia ini dikenal semacam permainan poker, domino, capsa, elotre, sabung ayam, dan bola. Judi online hadir di Indonesia karena berhubungan pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di Indonesia. Maka diberitahu para pemilik website yang biasanya merupakan orang Indonesia juga membukanya lapak atau website perjudian online melalui internet supaya mempermudah bagi siapapun yang ingin bermain judi. Setelah yang pertama, saya akan menjelaskan yang kedua. Di sini yang kedua ada penyebaran berita hoax. Berita hoax semakin cepat menyebar belakangan ini, dikarenakan teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah diakses oleh siapa saja. Pembuat berita palsu ini telah menyalahgunakan etika dari profesi sebagai penulis berita. Sebagai pembaca, kita harus lebih cerdas dalam memilah informasi dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dikarenakan adanya jejaring sosial yang tumbuh semakin besar, berita hoax jadi semakin sulit untuk ditangani. Lalu yang ketiga ada cyber squatting. Cyber squatting atau dikenal juga sebagai jongkok domain. Menurut Undang-Undang Federal Amerika Serikat yang dikenal sebagai Anti-Cyber Squatting Consumer Protection Act, mendaftar, melakukan perdagangan atau menggunakan nama domain internet dengan niat jahat untuk mendapatkan keuntungan dari niat baik dari merek dagang milik orang lain. Cyber squatting kemudian menawarkan untuk menjual domain tersebut kepada orang atau perusahaan yang memiliki merek dagang yang terdapat dalam nama tersebut dengan harga yang meningkat. Yang keempat ada privacy violation. Penyebaran privasi orang lain tanpa izin adalah pelanggaran kode etik di bidang teknologi informasi. Tiap individu memiliki privasinya masing-masing yang tidak ingin untuk diketahui publik, misalnya kegiatan pribadi, aktivitas pribadi, dan lain-lain. Memotret, merekam video, dan membagikannya ke publik tanpa diketahui orang yang bersangkutan telah menyalahkan privasi yang dimiliki oleh individu tersebut. Yang kelima ada carding. Carding adalah istilah yang menjelaskan tentang perdagangan kartu kredit, rekening bank, dan informasi pribadi lainnya secara online. Istilah singkat carding adalah mencuri informasi kartu kredit atau rekening bank untuk digunakan sendiri atau dibagikan kepada orang lain. Dengan mendapatkan informasi tersebut, pelaku carding dapat menggunakan kartu kredit tersebut untuk menguras semua isi tanpa harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Tentu saja aktivitas carding ini sangat melanggar etika, bahkan melanggar moral dan termasuk tindakan kejahatan yang sangat merugikan orang lain. Keenam, ada pembajakan akun. Identity theft atau pencurian identitas adalah penggunaan identitas orang lain yang disengaja, biasanya
sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mendapatkan pujian dan keuntungan lainnya, dan mungkin merugikan atau kehilangan orang lain. Orang yang identitasnya diasumsikan dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan jika mereka bertanggung jawab atas tindakan pelaku. Pencurian identitas terjadi saat seseorang menggunakan informasi identitas pribadi orang lain, seperti nama mereka, nomor identifikasi, atau nomor kartu kredit mereka tanpa izin, melakukan kecurangan atau tindak kejahatan lainnya. Selanjutnya ada identity theft atau pencurian identitas, adalah penggunaan identitas orang lain yang disengaja, biasanya sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mendapatkan pujian dan keuntungan lainnya atas nama orang lain, dan mungkin merugikan atau kehilangan orang lain. Orang yang identitasnya diasumsikan dapat menimbulkan konsekuensinya yang merugikan jika mereka bertanggung jawab atas tindakan pelaku. Pencurian identitas seperti nama mereka, nomor identifikasi, atau nomor kartu kredit tanpa izin mereka, melakukan kecurangan atau kejahatan lainnya. Selanjutnya ada phishing, adalah usaha untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username dan password dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya dalam komunikasi elektronik. Misalnya, seseorang memberikan sebuah alamat website kepada sobat dengan tampilan sangat mirip dengan Facebook. Nah, Anda akan mengira bahwa itu adalah situs Facebook dan memasukkan email serta password ke dalam situs tersebut. Tentu saja pemilik situs phishing tersebut akan mendapatkan username dan password sobat. Selain itu, phishing biasanya dilakukan dengan posting email atau pesan instan dan sering mengarahkan pengguna untuk memasukkan informasi pribadi di situs web palsu, tampilan dan nuansa yang hampir identik dengan yang asli. Komunikasi yang mengaku berasal dari situs web sosial, situs lelang, bank, proses pembayaran online, atau administrator TI sering digunakan untuk memancing korban. Email phishing mungkin berisi link ke situs web yang terinfeksi perangkat lunak jahat. Dan yang terakhir ada cheating game dan app. Cheat adalah penyalahgunaan kemampuan dalam menjalankan aplikasi atau game secara tidak normal. Secara hukum, ini telah melanggar etika dan user agreement yang dibuat oleh pengembang game maupun aplikasi tersebut. Dengan menggunakan cheat, gamer akan lebih mudah menjalankan misi game tanpa harus membeli peralatan dan senjata yang sejatinya memerlukan uang sesungguhnya. Secara tidak langsung, ini akan merugikan pihak pembuat game dan mengurangi pemasukan mereka. Itulah beberapa pelanggaran etika yang pernah terjadi yang berhubungan dengan jenis pelanggaran pengguna TIK. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.